Oke, Bapak Ibu ya, saat ini saya berada di salah satu lokasi di Woloan ya, tempat di mana pembuatan rumah-rumah kayu ala Minahasa. Nah, jadi ya ini ya biasanya hasilnya akan dikirim ke luar negeri dan ke berbagai kota di seluruh Indonesia. Ya, jadi ya ini benar-benar spesial ya, tukang-tukang di sini ya benar-benar membuat rumah ya dengan desain yang boleh katakan sesuai dengan zamannya ya. Anda lihat di depan saya ini rumah dengan 2 lantai ya. Biasanya lantai bawah biasanya permanen ya, biasanya rumah kayu ada di atasnya. Tapi ya saat ini sudah ada rumah bertingkat 2 ya, luar biasa. Bapak Ibu ya, nah pada kesempatan hari ini ya saya akan ya berkisah tentang kisah tukang kayu dan rumah terakhir. Setelah bekerja selama puluhan tahun di sebuah perusahaan perumahan, seorang tukang kayu tua menyampaikan keinginan pensiun kepada pemilik perusahaan. Kabar ini membuat sang pemilik perusahaan merasa sedih. Selain loyalitas dan dedikasinya, kualitas pekerjaan tukang kayu tua ini terkenal sangat baik dan menjadi andalan perusahaan. Sebelum menyetujui permohonan pensiun, bos perumahan ini meminta si tukang kayu membuat satu rumah terakhir. Si tukang kayu mengangguk setuju dengan permohonan bosnya, tapi diam-diam dia merasa sedih karena harus menunda masa pensiun yang telah dirancang begitu lama. Dengan perasaan terpaksa, dia mulai membangun rumah dengan bahan seadanya. Kontrol terhadap pekerjaan yang biasa dia lakukan kini tidak lagi dilakukan. Hatinya sudah tidak dapat menyatu dengan pekerjaan terakhir ini. Rumah yang dibangun dengan tidak sepenuh hati itu akhirnya selesai juga. Dia tidak peduli dengan kualitas bangunan rumah itu karena bekerja tidak sepenuh hati. Sehari kemudian dia menemui pemilik perumahan atau perusahaan untuk melapor ke pekerjaan sudah selesai supaya bisa segera pensiun. Pemilik perusahaan itu tiba-tiba menyerahkan kunci rumah lalu berkata, "Ini kunci rumah yang kamu bangun itu." Si tukang kayu terkejut dan berkata, "Bukankah rumah itu sudah selesai saya buat?" katanya. Pemilik perusahaan balik menjawab, "Rumah itu jadi milikmu sebagai hadiah dari perusahaan atas prestasimu selama ini," katanya. Si tukang kayu terkejut bukan main. Dia merasa malu dan menyesal. Seandainya dia mengetahui bahwa dia mengerjakan rumah untuk dirinya, tentu dia mengerjakan dengan cara yang lain sama sekali. Kini dia harus tinggal di sebuah rumah yang tidak terlalu bagus hasil karya sendiri. Dia pun tidak habis pikir kenapa merasa terpaksa ketika diminta membuat rumah terakhir untuk menandai akhir perjalanan karirnya. Bapak Ibu, tanpa kita sadari pengalaman tukang kayu ini kadang terjadi pada kita dengan bentuk yang lain. Tawaran kebaikan yang datang kita lihat sebagai keburukan yang harus dihindari. Kesempatan untuk mengubah hidup menjadi lebih baik kadang kita pandang sebagai rintangan dan halangan yang tidak perlu diambil. Padahal sudah banyak contoh mereka yang berani mengambil peluang pertama ternyata mampu mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Mereka berani meninggalkan rutinitas dan zona nyaman untuk menjadi lebih baik. Orang yang sukses mengubah hidup adalah mereka yang berani mengambil kesempatan pertama untuk berubah dan menjalaninya dengan konsisten. Tanpa keberanian untuk berubah, hidup kita tidak akan pernah mengalami peningkatan yang berarti, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun aspek yang lain. Mereka yang mengambil kesempatan pertama mampu melihat peluang masa depan yang lebih menjanjikan. Seperti kata pengusaha Khairul Tanjung, "Belilah masa depan dengan harga hari ini." Artinya, jangan bermimpi meraih sukses di masa depan kalau kita membuang kesempatan yang datang hari ini. Karena itu, mari melakukan yang terbaik dalam kondisi apapun, karena kita tidak pernah tahu kapan Tuhan melimpahkan rezeki kepada kita. Tuhan punya berjuta cara memberikan rezeki kepada orang yang sudah siap menerimanya. Jadi, jangan sia-siakan setiap peluang, karena siapa tahu peluang itu adalah gerbang rezeki untuk masa depan kita. Itu aja laporan saya ya dari Woloan, tempat pembuatan rumah kayu yang terkenal di
Kota Tomohon. Nah, ini biasanya dikirim ya sampai ke luar negeri ya. Nah, dan ini rumah-rumahnya yang sangat bagus ya. Nah, rumah kayu ini. Oke, Bapak Ibu semuanya, semoga cerita ini menjadi inspirasi buat kita, dan siapa tahu Anda bisa datang ke Woloan dan bisa membeli rumah kayu untuk Anda atau keluarga Anda. Oke, itu aja dari saya. Sukses untuk Anda. See you at the top. Salam perubahan, Angel Solapung. Bye bye.